Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti. Pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang menjadi bacaan kita terdapat di dalam 1 Samuel pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Dan yang menjadi ayat menjadi ayat dasar renungan kita terdapat di dalam ayat yang ke-10-nya, yaitu 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-10. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dari bacaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau mengambil judul Allah tempat yang tepat mencurahkan hati yang pedih. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah cerita tentang Hana. Dari pasal ini diceritakan hati Hana merasa pedih karena dia adalah seorang perempuan yang mandul. Dan ditambah lagi ternyata dari tahun ke tahun penina madunya selalu menyakiti hatinya. Itu ada pada ayat yang ke-7. Apa yang penina lakukan selalu membuat hati Hana gusar. Ayat yang ke-6. Dan dia selalu menangis. Ayat yang ke-8. Sedih, pedih, bersusah hati, cemas dan sakit hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena dia selalu dibuli oleh madunya. Karena dia adalah seorang perempuan yang mandul. Namun ternyata Hana tidak membalas sakit hatinya dengan amarah dan dengan dendam. Justru Hana memilih untuk mencurahkan kepedihan hatinya itu hanya kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-15. Dan sambil memohon belas kasihan, dia menaikkan permohonan dalam doa kepada Tuhan. Di dalam doanya, Hana hanya menangis dan mencurahkan seluruh kepedihannya. Apa yang dia alami dan apa yang dia rasakan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika memperhatikan Hana, maka Imam Eli berkata dalam ayat yang ke-14, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Hal itu karena Imam Eli menduga bahwa Hana sedang mabuk anggur, bukan sedang berdoa. Tetapi justru di situ kita bisa melihat Hana dengan khusyuk menceritakan kepedihan hatinya, dengan sungguh-sungguh dia curahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, berdoa ternyata bukanlah soal berapa panjang kata-kata, kalimat yang kita ucapkan. Atau bukan berapa lancar rangkaian kata yang kita katakan di dalam doa. Doa itu berasal dari hati yang keluar dengan iman. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan yang berlandaskan relasi kita, hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Doa yang baik justru doa yang singkat, jujur, tulus, dan keluar dari dalam hati. Sebab setiap orang yang mencari Tuhan takkan mendapati usaha yang dia lakukan itu sia-sia. Firman Tuhan justru menjelaskan setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Pada ayat yang ke-20. Bapak Ibu, Samuel adalah nabi besar yang melayani di Israel pada waktu itu. Dialah, Nabi Samuel lah yang mengurapi Raja Saul, raja pertama, dan yang juga mengurapi Raja Daud. Sehingga firman Tuhan mengatakan, si mandul, Tuhan berikan karunia istimewa. Bahkan sesudah Samuel, Hana melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Dari seorang perempuan yang mandul, justru dia mendapatkan anak menjadi imam, menjadi nabi yang besar pada zamannya. Luar biasa.
hanya dari pergumulan doa. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu mungkin pedih hati, sakit hati, mungkin kita rasakan saat ini. Mungkin kita sedang menghadapi persoalan yang berat akibat kehidupan kita yang begitu sulit. Barangkali juga ada orang yang mungkin membuat hati kita pedih dan kita mengalami luka batin oleh karena kata-kata penolakan ataupun oleh karena sesuatu yang dilakukan orang kepada kita. Meneladani apa yang dilakukan Hana. Pesan firman Tuhannya adalah jangan kita kecewa dan jangan justru menyalahkan Tuhan. Jangan simpan amarah kita kepada sesama dengan membalas, apalagi menendam. Di tengah kepedihan hati, maka seperti Hana, mari kita datang kepada Tuhan. Curahkan isi hati dan ungkapkan doa permohonan hanya kepada Tuhan. Semua usaha kita pasti tidak sia-sia. Pasti ada hasilnya sebab Tuhan adalah Allah kita yang mau mendengar dan mau menolong kepada mereka yang hatinya terpaut kepada Allah. Kiranya Tuhan menyertai kita dan menguatkan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mampukan kami ya Tuhan membawa pergumulan kami, kepedihan hati kami, mungkin perlakuan orang yang tidak adil kepada kami, dengan tidak membalas, tetapi berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan yang bekerja, agar Tuhan yang hadir, memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.